Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Hermawan Trisantoso. Di video kali ini saya akan membahas tentang periskop, mulai dari pengertian hingga cara kerja dari periskop. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari periskop. Periskop sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengamati benda yang tidak dapat kita jangkau karena beberapa faktor. Contohnya, satu, benda yang akan kita amati itu terhalang oleh suatu benda yang lebih tinggi dari si pengamat. Atau faktor kedua yaitu karena benda yang akan kita amati posisinya lebih tinggi dari kita dan penglihatan kita tidak dapat menjangkau si benda tersebut. Sebelum saya membahas jauh tentang periskop, saya akan membahas tentang sifat-sifat cahaya yang digunakan atau diterapkan pada periskop, yaitu satu, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus, yaitu seperti objek ini akan merambat lurus ke dalam bagian periskop. Di atas ini akan merambat lurus, dan sifat kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Dan seperti ini. Benda ini akan dilihat oleh penglihatan periskop. Jadi benda ini akan dirambatkan oleh cahaya merambat lurus ke dalam, dan di dalam akan dipantulkan oleh sebuah cermin datar, dan dipantulkannya itu ke arah sini, cermin bagian bawahnya. Serta cermin bagian bawah ini akan merambat lurus ke penglihatan kita. Seperti itu. Dan bayangan yang dihasilkan oleh periskop sendiri itu sama seperti benda asli yang sedang kita amati. Tidak terbalik ataupun yang lain. Jadi posisinya tetap sama. Kalau kalian melihat ini ya penglihatan di periskopnya begini tetap. Terus saya akan membahas tentang cara kerja dari periskop. Cara kerja dari periskop yaitu satu, cahaya yang masuk dari bagian ujung atas periskop akan dipantulkan oleh cermin yang seperti saya bilang tadi. Solasi ini akan merambat masuk ke dalam sini dan akan dipantulkan oleh cermin yang di atas ini. Cara kerja yang kedua yaitu pantulan cahaya merambat lurus menuju cermin kedua. Jadi setelah dipantulkan dari cermin atas ini akan merambat lurus ke dalam sini, dan kan di sini ada cermin lagi. Setelah mengenai cermin kedua ini akan kembali memantulkan cahaya tersebut. Jadi habis dirambatkan dari cermin atas ke cermin bawah akan dipantulkan lagi oleh cermin kedua ini menuju mata kita. Kira-kira seperti itulah cara kerjanya. Contoh penerapan dari periskop yang sering disebut saja itu adalah kapal selam. Kapal selam sendiri merupakan sebuah peralatan yang sering digunakan pada pertempuran. Karena kapal selam ini bisa menuju ke dasar laut, bukan dasar banget, tapi ada batasannya, dan bisa mengamati musuh-musuh yang berada di atas. Dan cara mengamati musuh-musuh yang ada di atas permukaan laut tadi itu dengan cara menggunakan periskop. Ya, untuk periskop yang saya buat ini dengan periskop yang ada di kapal selam cukup berbeda. Kenapa? Ini
menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita saja. Sedangkan untuk kapal selam itu menggunakan periskop yang bisa dibilang cukup lengkap, karena di kapal selam sendiri itu seperti ini, itu memiliki lensa okuler di bagian bawah dan lensa objektif di bagian atas untuk perbesaran dari objek. Kira-kira seperti ini kalau digambar. Jadi ini itu lensa objektif yang ada di kapal selam, di periskopnya kapal selam maksud saya. Dan ini yang bawah merupakan lensa okuler yang ada di periskop kapal selam. Setelah ini cermin datar seperti biasa, dan ini cermin datar. Mungkin untuk cara kerjanya sama, tapi di kapal selam periskop ini bisa ditekuk untuk menjadi pendek agar bisa disimpan di dalam kapal selam. Selain di kapal selam, penerapan dari periskop ini bisa digunakan pada ruang-ruang bawah tanah. Misalnya, saya memiliki ruangan di bawah tanah. Nah, tapi saya ingin melihat ke atas, tetapi saya tidak ingin keluar dari ruang bawah tanah saya. Jadi saya membutuhkan sebuah periskop untuk melihat keadaan yang sedang terjadi di atas. Selain itu, contohnya adalah seperti seorang tentara yang sedang berperang. Jika tentara itu terhalang oleh suatu tembok seperti ini, pastinya dia harus mencapai ketinggian sekitar segini untuk mengamati musuhnya. Mungkin saja dia bisa menggunakan temannya atau meminta bantuan temannya untuk berdiri, untuk jongkok di bawahnya agar dia dapat naik ke atas punggungnya. Seperti ini. Tapi jika dia sendiri mungkin berbeda cerita. Dan dia harus membutuhkan sebuah periskop untuk mengamati ada apa yang terjadi di depan tembok ini. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya terangkan. Maaf jika ada kesalahan pengucapan atau penyebutan dalam video. Mungkin bisa dibenarkan dalam komen di bawah ini. Oke. Jangan lupa like, subscribe YouTube Kobas. Oke. Stay tune to Kobas. Jangan lupa follow IG-nya Kobas also. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.